Soal nomor 1, diketahui fungsi f memetakan dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real dengan fx sama dengan x kuadrat dikurangi ax ditambah 3. Jika f2 sama dengan negatif 1, maka nilai a adalah titik-titik. Oke, di sini saya tuliskan dulu bahwa fx itu nilainya sama dengan x kuadrat dikurangi ax ditambah 3. Kemudian yang diketahui adalah f2 sama dengan negatif 1. Nah, sebelumnya kita cari dulu nilai dari f2 apabila dimasukkan ke rumus fx ini. Jadi kalau fx sama dengan x kuadrat min ax plus 3, maka f2, x-nya di sini kita ganti dengan 2. Jadi menjadi x kuadrat menjadi 2 kuadrat dikurangi ax menjadi a dikalikan 2 ditambah 3, hasilnya nanti akan sama dengan negatif 1. Nah, di sini 2 kuadrat itu 4, menjadi 4 dikurangi a kali 2 itu 2a, ditambah 3, hasilnya akan sama dengan negatif 1. Kemudian 4 ditambah 3 itu 7, 7 dikurangi 2a, sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita kelompokkan 7 dengan negatif 1, kita peroleh negatif 2a sama dengan negatif 1 dikurangi 7. Atau kita peroleh, saya lanjutkan di sini, negatif 2a sama dengan negatif 1 dikurangi 7, hasilnya negatif 8. Sehingga kita peroleh nilai a sama dengan negatif 8 dibagi dengan negatif 2, atau nilai a sama dengan 4. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 2, domain atau daerah asal dari fungsi fx sama dengan x min 1 per x kuadrat min 5x plus 4 adalah titik-titik. Nah, jadi untuk penyelesaiannya di sini sudah saya tuliskan fx-nya. Kemudian kalau kita lihat fungsi fx ini berupa fungsi rasional atau fungsi pecahan, di mana fungsi rasional atau pecahan itu mempunyai syarat bahwa penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau penyebutnya sama dengan 0, maka fungsinya menjadi tidak terdefinisi. Jadi di sini ada syarat bahwa penyebutnya yaitu x kuadrat min 5x plus 4 tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorkan x kuadrat min 5x plus 4, kita cari bilangannya, kalau dikalikan itu hasilnya adalah 4. Kemudian kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 5. Jadi dua bilangan itu adalah negatif 1 dan negatif 4, ya kan? Negatif 1 kalikan negatif 4 hasilnya 4, kemudian negatif 1 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 5. Sehingga faktornya adalah x min 1 dikalikan dengan x min 4, di sini tidak sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh x min 1 tidak sama dengan 0, atau x min 4-nya tidak sama dengan 0, sehingga kita peroleh di sini x-nya tidak sama dengan 1 atau x-nya tidak sama dengan 4. Sehingga daerah asal atau domainnya disyaratkan adalah semua himpunan bilangan real kecuali x sama dengan 1 dan x sama dengan 4. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Soal nomor 3, daerah hasil atau range dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 5 untuk 1 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 6 adalah titik-titik. Nah, jadi di sini sudah saya tuliskan fx-nya. Kemudian untuk menentukan daerah hasil atau range dari fungsi kuadrat, itu kita harus menentukan terlebih dahulu koordinat dari titik puncaknya, di mana koordinat xp itu dirumuskan sebagai negatif b per 2a. Dengan a itu adalah koefisien dari x kuadrat, ini a. Kemudian koefisien dari x itu adalah b, dan konstantanya ini sebagai c-nya. Kemudian kita masukkan aja negatif b per 2a, b-nya di sini adalah negatif 6. Jadi negatif dari negatif 6 per 2 dikalikan a. A-nya koefisien dari x kuadratnya 1. Sehingga ini hasilnya akan sama dengan negatif dari negatif 6 itu 6 per 2 kali 1, 2. 6 per 2 sama dengan 3.
Nah, karena 3 ini termuat di dalam selang 1 sampai 6, maka kita perlu menentukan koordinat dari YP-nya. Di mana YP di sini dirumuskan sebagai nilai fungsi F pada saat XP, yaitu F3. Kalau Fx-nya sama dengan X kuadrat min 6X plus 5, maka F3 sama dengan 3 kuadrat dikurangi 6 dikalikan 3 ditambah 5. Maka hasilnya sama dengan 3 kuadrat itu 9 dikurangi 6 kali 3, 9 dikurangi 18 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 9 dikurangi 18 itu negatif 9 ditambah 5 sama dengan 4. Negatif 4. Nah, selanjutnya karena di sini selangnya antara 1 sampai 6, maka kita juga perlu menentukan nilai F pada batasannya, yaitu pada saat X-nya sama dengan 1 dan pada saat X-nya sama dengan 6. Jadi kita tentukan F1 dan F6-nya. Di mana F1 ini sama dengan 1 kuadrat dikurangi 6 dikalikan 1 plus 5. F1-nya sama dengan 1 dikurangi 6 itu negatif 5, negatif 5 ditambah 5. Jadi F1-nya 0. Kemudian F6-nya ini sama dengan 6 kuadrat dikurangi 6 dikalikan 6 plus 5. Maka hasilnya sama dengan 6 kuadrat dikurangi 6 kali 6, ini hasilnya 0 ya. 0 ditambah 5, hasilnya 5. Nah, kemudian untuk menentukan range atau daerah hasilnya, kita perlu membandingkan nilai YP, nilai F1, dan nilai F6-nya. Di sini kita tentukan nilai yang terkecilnya, di mana nilai terkecil antara negatif 4, 0, dan 5 itu adalah negatif 4. Sehingga nanti daerah hasilnya itu berada antara negatif 4, kurang dari atau sama dengan, kita ikuti tandanya, kurang dari atau sama dengan Y, kurang dari atau sama dengan nilai yang tertingginya di antara 3 ini, negatif 4, 0, dan 5. Yang tertinggi adalah 5. Jadi daerah hasil atau range-nya nanti berada di antara negatif 4 sampai dengan 5. Jadi range dari fungsi fx yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4, diketahui fx sama dengan 2x plus 5 dan gx sama dengan x-1 per x plus 4. Jika f bundaran GA sama dengan 5, maka A sama dengan titik-titik. Nah, jadi di sini sudah saya tuliskan fx, gx, dan yang diketahui yaitu f bundaran GA-nya sama dengan 5. Nah, jadi dari sini, dari f bundaran GA sama dengan 5, ini kan dirumuskan f bundaran G itu sebagai f dari GA. Jadi f dari GA-nya itu nilainya sama dengan 5. Kemudian kita jabarkan f dari GA ini menjadi f dari GA-nya kita cari. Kalau gx-nya itu x-1 per x plus 4, maka GA sama dengan X yang di sini kita ganti dengan A, menjadi A-1 per A plus 4. A-1 per A plus 4 sama dengan 5. Kemudian karena Fx sama dengan 2X plus 5, maka F dari A-1 per A plus 4, X yang di sini ini kita ganti dengan ini, A-1 per A plus 4, sehingga hasilnya menjadi 2x menjadi 2 kali A-1 per A plus 4 ditambah 5 sama dengan 5. Oke, dari sini kita selesaikan. 2 dikalikan dengan A menjadi 2A. 2 dikalikan dengan negatif 1, 2A-2 per A plus 4 sama dengan 5 dikurangi 5. Ya kan? Atau kita bisa tuliskan 2A-2 per A plus 4 sama dengan 5 kurangi 5, 0. Sehingga kita peroleh 2A-2 sama dengan 0. Atau 2A sama dengan 2 dan kita peroleh A-nya sama dengan 1. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 5.
Jika F inverse X sama dengan X min 3 per 4 dan G inverse X sama dengan 3 min X per 2, maka F bundaran G inverse 7 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini, sebelumnya kita ingat terlebih dahulu sifat dari F bundaran G inverse X ini akan sama dengan G inverse bundaran F inverse X. Sehingga F bundaran G inverse 7 ini akan sama dengan G inverse bundaran F inverse 7. Nah, di mana G inverse bundaran F inverse ini didefinisikan sebagai G inverse dari F inverse 7. Sehingga kita bisa cari ini akan sama dengan G inverse dari F inverse 7. Kalau F inverse X-nya itu sama dengan X min 3 per 4, maka F inverse 7, X-nya kita ganti dengan 7. Menjadi 7 dikurangi 3 per 4. Sehingga ini akan sama dengan G inverse dari 7 min 3 itu 4. 4 per 4 hasilnya 1. Jadi G inverse 1. Nah, selanjutnya akan kita cari G inverse 1. G inverse 1, kalau G inverse X-nya itu sama dengan 3 min X per 2, maka G inverse 1, X yang di sini kita ganti dengan 1. Menjadi 3 min 1 per 2. Atau sama dengan 3 min 1 itu 2 per 2. Atau sama dengan 1. Sehingga F bundaran G inverse 7 nilainya adalah 1. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Soal nomor 6, diketahui cos A sama dengan 3 per 5, maka nilai sin pi per 2 plus A ditambah sin pi min A adalah titik-titik. Nah, jadi di sini sudah saya tuliskan yang diketahui dan yang ditanyakan, yaitu sin pi per 2 plus A ditambah sin pi min A. Di mana di sini bisa kita ubah bentuknya menjadi sin dari pi itu 180 derajat dibagi 2, jadi 90 derajat plus A ditambah sin pi itu 180 derajat min A. Nah, selanjutnya kita akan menentukan relasinya. Yang pertama untuk relasi sin 90 derajat plus A. Nah, karena 90 derajat plus A itu berada di kuadran 2, maka nilai sinnya itu positif. Kemudian karena di sini patokannya menggunakan sudut 90 derajat, maka sinnya ini berubah menjadi cos. Jadi positif dari cos sudut A. Jadi menjadi cos A ditambah sin. Nah, di sini kita cari relasinya. Untuk 180 derajat dikurangi A, ini kan berada di kuadran 2, di mana di kuadran 2 nilai sinnya itu positif. Kemudian karena di sini patokannya menggunakan sudut 180 derajat, maka nilai sinnya tetap menjadi positif dari sin sudut A. Cos A ditambah sin A. Kemudian di sini cos A-nya sudah diketahui, yaitu 3 per 5 ditambah sin A. Sin A-nya kan belum diketahui. Nah, karena di sini yang diketahui cos A sama dengan 3 per 5, kita tentukan dulu nilai dari sin A. Caranya dengan kita ilustrasikan menggunakan segitiga siku-siku, di mana sudutnya di sini adalah sudut A. Kemudian karena cos itu adalah perbandingan dari sisi samping per sisi miring, maka 3 ini sebagai sisi samping dan 5 ini sebagai sisi miringnya. Jadi sisi sampingnya di sini 3, sisi miringnya 5. Nah, dengan menggunakan triple Pythagoras, 3, 5, berarti di sini sisi depannya adalah 4. Kemudian dari sini, dari segitiga ini kita bisa menentukan nilai dari sin A. Sin A itu kan perbandingan dari sisi depan dibagi sisi miring. Di sini sisi depannya itu adalah 4 per sisi miringnya itu 5. Jadi sin A-nya itu 4 per 5. Jadi ini cos A-nya 3 per 5 ditambah sin A-nya 4 per 5. Hasilnya akan sama dengan
3 tambah 4 itu 7, 7 per 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 7. Pada segitiga ABC, diketahui panjang sisi-sisinya AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 9 cm, dan AC sama dengan 7 cm. Nilai kosinus sudut terkecil adalah titik-titik. Nah, jadi di sini sudah saya gambarkan segitiga ABC. Nah, kemudian untuk mencari kosinus sudut terkecil itu adalah sudut yang menghadap sisi yang paling pendek. Nah, di sini sisi yang terpendek adalah sisi AC dengan panjangnya adalah 7 cm. Berarti sudut yang terkecil adalah sudut yang menghadap sisi AC, yaitu sudut B. Jadi kita akan menentukan nilai dari kosinus sudut B dengan menggunakan aturan kosinus, di mana kita bisa menggunakan aturan kosinus AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurangi 2AB dikalikan BC cos sudut B. Nah, jadi kita akan menggunakan aturan kosinus yang seperti ini. Kemudian kita bisa substitusikan AC-nya yaitu 7 menjadi 7 kuadrat. Itu akan sama dengan AB 8 kuadrat ditambah BC 9 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 8 dikalikan 9 kosinus sudut B. Oke, kita hitung 7 kuadrat itu 49 sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 9 kuadrat 81 dikurangi 8 kali 9 itu 72 dikalikan 2 144 kosinus sudut B. Oke, di sini kita sederhanakan ini menjadi 49 sama dengan 64 ditambah 81 itu 145 dikurangi 144 kosinus sudut B. Nah, kita kelompokkan konstantanya yaitu 49 dikurangi 145 sama dengan negatif 144 kosinus sudut B. Oke, dari sini paham ya? Kemudian 49 dikurangi 145 itu adalah negatif 96 sama dengan negatif 144 kosinus sudut B. Nah, dari sini kita akan menentukan kosinus sudut B. Ini akan sama dengan negatif 96 per negatif 144. Kalau kita sederhanakan, kita bagi dengan 48, maka hasilnya akan sama dengan kosinus sudut B akan sama dengan 2/3. Tepat adalah